Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Suparman SPD. Saya mahasiswa PPG BEK 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya dengan NIM 06210824850. Saya adalah seorang guru madrasah MI Miftahul Ulum Tunahan 3, Kabupaten Jepara. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian PPG Guru Sejarah Kebudayaan Islam BEK 1. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya peragakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran di kemudian hari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah, Tuhan biasa, Allahu Akbar, yes. Oke. Ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Dan saya minta Risma untuk maju untuk memimpin doa bersama. Silakan. Mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali dulu. Anak sekalian, sebelum kita melakukan pelajaran, biasanya kita membaca surah pendek. Silakan baca surah An-Nas bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Sebelum dimulai pelajaran, kita akan absen terlebih dahulu. Silakan kalian semuanya tengok kanan kiri kalian. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk anak-anak? Siapa? Kenapa? Sakit. Sakitnya apa sakitnya? Siapa yang tahu? Sakit apa? Sakit gigi. Oh, sakit gigi. Ya. Kita doakan teman kalian yang sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan dan bisa menjalankan pembelajaran atau belajar pada pagi hari ini bisa seperti kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang sholih dan soleha, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang materi SKI. Tapi sebelumnya kita akan mengingat pelajaran minggu yang lalu. Beda? Kira-kira minggu siapa yang masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Pelajaran apa? Tentang apa? Apa? Kenapa? Pelajaran minggu lalu tentang kisah Sunan Kalijaga. Kisah Sunan Kalijaga. Ya, tepuk tangan baris.
bagaimana strategi dakwah Sunan Kalijaga? Menggunakan keterikatan budaya dan kesenian. Siapa nama asli Sunan Kalijaga? Raden Said. Raden Said. Ya, tentunya anak-anak masih mengingat pelajaran minggu yang lalu. Dan pada pagi hari ini pembelajaran yang kita akan lalui yaitu materi tentang Sunan Muria. Sunan Muria, tentang kisah-kisah Sunan Muria. Nah, sebelum kita mempelajari yang lebih lanjut, kita akan bertanya, Pak Guru akan bertanya kepada anak-anak. Bertanya tentang kisah Sunan Muria. Nah, ini untuk menjajaki pengetahuan kita sebelum kita belajar, sebelum kita mengalami berbagai pembelajaran pada pagi hari ini. Kira-kira mampukah anak-anak sudah mengetahui tentang Sunan Muria? Kira-kira tahu nggak? Maka dari itu ada sebuah pertanyaan, nanti dijawab, ya, dijawab. Siapa nama asli Sunan Muria? Ya, Mbak Anissa. Raden Umar Said. Ya, tepuk tangan. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di mana Sunan Muria berdakwah? Siapa yang tahu? Ya, Mas Albert. Sekitar Gunung Muria. Sekitar Gunung Muria. Selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya yaitu mengapa Sunan Muria dikenal sebagai pendakwah yang dekat dengan rakyat? Saya, Pak. Ya, Mas Alfa. Karena ia berdakwah dengan cara yang bersahaja dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ya, karena dia berdakwah dengan cara yang bersahaja dan mudah dipahami oleh masyarakat. Tepuk tangan untuk kita. Terima kasih ya. Setelah kalian mengetahui bahwa tentang kisah-kisah Sunan Muria, ya, tentunya kita akan menayangkan sebuah video. Apakah yang pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi itu sesuai atau tidak? Itu berarti kita akan kita coba nanti kita jelaskan lebih detailnya. Siap anak-anak? Siap. Iya. Mari kita saksikan itu video tentang kisah-kisah Sunan Muria. Silakan dicermati dengan baik. Oke, kita sudah menyaksikan tentang video yang menjelaskan tentang kisah Sunan Muria. Kira-kira kita menyaksikan video tadi. Sudah paham tentang kisah Sunan Muria? Paham? Paham udah? Sudah paham? Sudah paham? Sunan Muria? Kalau sudah paham, nanti untuk menguji kemampuan kita semua, kita akan bagi 3 kelompok untuk berdiskusi, yaitu mendiskusikan tentang kisah-kisah Sunan Muria atau memecahkan beberapa masalah yang sudah kamu lihat di tayangan video tadi tentang kisah Sunan Muria. Siap? Siap. Nanti saya mohon anak-anak untuk kerjasama untuk memecahkan beberapa masalah yang mengenai kisah Sunan Muria. Maka dari itu kita akan bagi LKPD-nya. Nanti harus anak-anak kerjasama agar bisa memecahkan beberapa masalah. Yaitu yang pertama, kelompok pertama yaitu kelompok Mawar. Silakan nama dan
nama, ditulis kelompoknya, nanti harus saling kerjasama. Kalau belum paham, nanti kita bisa bantu tanyakan pada Pak Guru. Kelompok 2, ya, silakan. Sekarang ditulis namanya nama anggotanya, dan nanti harus kerjasama. Silakan, ayo kerjasama. Ayo kerjasama, ayo. Kalau belum paham bisa tanya, ayo. Ayo, jadi semuanya kerjasama. Siap. Tulis lagi sini ya, tulis namanya, ditulis. Nanti semuanya harus saling memberi pendapat untuk memecahkan permasalahan yang kamu hadapi dalam saat itu. Ditulis namanya. Silakan. Tulis namanya, nama anggotanya. Ada kesulitan anak-anak? Yang keras ada kesulitan? Tidak. Ayo dipahami, Ada kesulitan anak-anak untuk mengerjakan tugasnya? Kesulitan tidak? Tidak kesulitan. Ayo kerjasamanya. Kelompok 1 ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Terima kasih, kerjakan dengan baik. Sudah selesai, anak? Sudah. Ya, kalau sudah, selanjutnya setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, hasil diskusinya, presentasi. Nanti setelah presentasi, nanti kelompok yang lain untuk menanggapi apakah sudah sesuai kan pemecahan permasalahan yang disampaikan kelompok kalian, kelompok teman kalian. Paham? Silakan kelompok 1 untuk maju untuk membaca atau mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo Pak, maju semuanya, ayo maju. Yang keras, lantang, jelas, biar teman kalian mendengar apa hasil kalian, hasil diskusi kalian. Ayo Pak. Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saka, dan dulunya adalah Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Herang. Istilahnya dapat ditelusuri hingga Nabi Muhammad SAW melalui berbagai jalur, termasuk melalui Syekh Maulana Ishaq. Berikut adalah biografi singkat Sunan Muria. Nama asli Karin Umar Said atau Ratu Pramoto. Silsilah nenek Dewi Saka, putri Syekh Maulana Ishaq. Ayah Sunan Kalijaga, kakek Syekh Maulana Ishaq, Nabi Muhammad SAW, ibu Sunan Kalijaga, Ki Ageng Herang. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kira-kira hasil diskusi teman kalian itu apakah sudah sesuai? Siapa yang bisa menanggapi? Sesuai tidak? Sesuai. Terima kasih. Serahkan kembali untuk kelompok 1. Tepuk tangan lagi. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Saya akan presentasikan hasil diskusinya yang keras, biar teman-teman kalian akan memberi tanggapan itu jelas permasalahannya, jelas ya Pak, jelas ya.
Bagaimana sikap Sunan Muria dalam berdakwah yang bisa kaya contoh dalam kehidupan sehari-hari? Tuliskan hasil resume di sini. Sunan Muria memiliki kepribadian atau sifat suka menolong, tekun, berjaga, dan jujur. Apakah presentasi kelompok 2 sudah sesuai dengan apa masalah yang dipecahkan? Sesuai dengan satu, sesuai tidak? Sesuai. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sangat banyak. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3 yang akan mempresentasikan yang keras gak? Biar teman kalian itu bisa mendengar dengan jelas, ya Pak? Yang jelas ya, ya Pak? Nah, yang jelas biar teman kalian bisa menanggapi diskusi kalian, hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok pelatih akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Menjelaskan dengan singkat dua strategi dakwah Sunan Muria yang paling menonjol dan memberikan contohnya. Sunan Muria memiliki dua strategi dakwah yang menonjol, yaitu strategi 1, tokoh murid, yang artinya menghidupkan diri di tengah masyarakat. Beliau tidak hanya berdakwah di tempat-tempat formal, tapi juga mendekati masyarakat di berbagai kegiatan sehari-hari. Contohnya, Sunan Muria memberikan pengajaran tentang bercocok tanam, berdagang, dan cara melaut kepada masyarakat. Dengan cara ini, beliau bisa mengumpulkan orang-orang yang sulit meluangkan waktu untuk belajar agama, seperti nelayan dan pedagang. Strategi 2, menggunakan seni dan budaya Jawa. Sunan Muria menggunakan seni dan budaya Jawa sebagai sarana untuk menyampaikan ajaran Islam. Beliau melestarikan strategi pemilihan membayar, serta menciptakan tembang masyarakat. Lagu Jawa dan lagu Silang yang hingga kini masih lestari. Melalui kesenian ini, Sunan Muria mengajak masyarakat untuk mengingat Tuhan dan mengamalkan ajaran Islam. Contohnya, tradisi kehidupan yang tetap dilestarikan, tetapi dengan menunjukkan nama Islam. Ya, kesimpulannya hasil diskusi kalian yaitu yang pertama yaitu mengenal tentang apa kan? Silsilah Sunan Muria. Yang kedua yaitu strategi dalam dakwah Sunan Muria itu ada 2, yaitu apa? Yang pertama tokongnya itu apa? Sunan Muria selalu berbaur kepada masyarakat agar masyarakat itu bisa menerima ajaran Islam yang dibawanya. Makanya Sunan Muria itu bercerita dengan rakyat kecil untuk bercocok tanam dan lain sebagainya, sehingga ajaran-ajaran yang dibawakan oleh Sunan Muria itu bisa berluas, berkembang besar. Yang kedua dengan budaya kesenian, mengikuti jejak-jejak Sunan Kalijaga. Itu untuk menyebarkan ajaran Islam. Maka dari itu anak harus memahami itu, karena kita sebagai generasi penerus harus tahu jejak-jejak dakwah untuk mendekati rakyat kecil agar bisa mau ikut ajaran Islam. Dan banyak sekali peninggalannya, yaitu ada makam. Dan apa lagi? Ada apa lagi peninggalannya? Ada makam. Terus ada lagi masjid. Apa lagi? Apa lagi? Pesantren. Itu peninggalan dari Sunan Muria diundi sampai sekarang. Terus kita harus bisa mencontoh, mengambil ibrah dari Sunan Muria, yaitu kesabarannya dalam menghadapi permasalahan di masyarakat. Itu selalu sabar. Maka dari itu kita harus bisa menanamkan ke jiwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi orang yang sabar, sebagaimana yang
Silahkan dilakukan innallaha ma'as sholihin. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangan. Anak sekalian yang solih dan solehah, setelah kita berdiskusi dan kita jelaskan lebih detailnya, sudah sekarang anak-anak akan saya uji lagi, ya ujian terakhir, yaitu dengan soal formatif. Jadi keseluruhan mulai dari biografi, peninggalan, terus ada lagi strategi, sifat-sifat yang dimiliki oleh Sunan Muria. Kita harus tahu. Maka dari itu juga untuk mengetahui kamu mampu untuk memahami semua kisah Sunan Muria, kita akan beri soal, yaitu soal formatif untuk menguji kemampuan kalian semuanya. Ini ada LKPD-nya, nanti dijawab, ditulis namanya, nanti dikumpulkan. Kira-kira anak-anak sudah tuntas dalam pembelajaran pagi ini atau belum? Itu untuk menguji kalian, kemampuan kalian. Silakan dikerjakan. Namanya jangan lupa ya. Namanya jangan lupa. Namanya ayo, tulis namanya ayo. Namanya jangan lupa. Ayo, namanya. Ya, namanya ayo, namanya tulis. Nama tulis Mbak, namanya Mbak. Ayo kerjakan. Dibaca, dipahami soalnya, nanti baru dijawab. Arahnya kemana soal itu? Jangan asal kita menyilang tapi jawabannya salah. Ayo kerjakan. Sudah selesai semuanya? Sudah? Sudah Nana? Sudah. Kalau sudah, saya meminta Mbak Risma untuk mengambil semua jawaban dikembalikan ke saya. Silakan. Semuanya Mbak. Nah, dikumpulkan semuanya. Saya koreksi ya. Saya koreksi ya. Anak sekalian, setelah kita mengerjakan soal sumatif, ternyata anak sudah menguasai pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang kisah Sunan Muria. Dan hasilnya sudah sesuai dengan ketuntasan minimum atau KKM. Alhamdulillah ya. Anak-anak sekalian, selanjutnya yaitu Pak Guru ingin merefleks kepada kalian, mereflek pembelajaran pada pagi ini tentang kisah Sunan Muria. Ya, Sunan Muria. Kira-kira dengan adanya pembelajaran pada pagi ini, apakah anak-anak sudah memahami atau ada yang belum kita pahami? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semuanya anak-anak? Sudah paham semua atau masih kurang paham? Sudah paham semua. Alhamdulillah. Dan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak bagaimana rasanya? Senang atau gak senang? Senang. Apa kita senang? Karena pembelajaran pada pagi ini itu ada poin-poinnya. Ada apa lagi?
Ada apa lagi? Yang keras. Ada apa lagi? Videonya sehingga anak-anak menjadi senang dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya berpesan kepada anak-anak pada minggu yang akan datang atau minggu yang akan datang itu adalah membahas tentang Sunan Giri. Maka dari itu anak-anak di rumah untuk mempersiapkan minggu yang akan datang, yaitu materi tentang Sunan Giri dipelajari agar waktu nanti pas ada pembelajaran anak-anak sudah memahami betul tentang kisah-kisah Sunan Giri. Saya kira cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri, mari kita dengan berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bisa kita terapkan kepada jiwa kita dalam hidup sehari-hari, dan kita akan mendapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.